Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Walkie Talkie Indonesia ingin eksplor satu tempat yang cukup bersejarah di kota Cirebon, yaitu Keraton Kesepuhan. Jadi di kota Cirebon itu ada sekitar 4 keraton, nah ini salah satunya. Mungkin nanti di next video kita bisa eksplor satu-satu keraton yang lain, tapi untuk kesempatan kali ini kita mau eksplor Keraton Kesepuhan dulu. Nah sekarang kita mau beli tiketnya dulu sama kita cari guide-nya. Yuk! Punten. Oke teman-teman, ini tiketnya. Melihat komplek Keraton Kesepuhan untuk pelajar 10.000, umum 15.000, mancanegara 20.000. Itu. Oh, ada brosurnya juga, teman. Kita dikasih brosur nih ternyata nih. Brosurnya itu, oh ini jadi tempat-tempat ini kayaknya cukup luas banget. Ini tempat-tempat yang ada di dalam. Oke teman-teman, kita langsung cari guide-nya dulu, baru kita masuk. Yuk. Dan Pak, kita ada. Oke, boleh. Oke, selamat datang, Pak. Mari, Kak. Pak. Ini ya, ya. Mari, silahkan. Oke, teman-teman, kita sekarang bersama Mas Febri. Iya. Ini guide kita untuk di Keraton Kesepuhan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkunjung ke Keraton Kesepuhan Cirebon. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang Akang ya, selamat berkunjung wisata. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Mas Febri. Salam silaturahmi ya Kang ya. Dari saya mohon izin ingin berbagi tentang sejarah Keraton Kesepuhan Cirebonnya. Ini bagian depan keratonnya Kang. Nah, keraton ini menghadap ke utara, Akang. Ini jadi ke utara nih. Ya, ini menghadap ke utara, arah Indramayu. Kurang lebih 7 kilo dari Keraton Kesepuhan ini akan berujung pada komplek pemakaman Astana Gunung Sembung. Astana Gunung Sembung? Ya, itu di daerah Indramayu? Bukan, itu 7 kilo Kang dari sini. Dari sini berarti daerah Gunung Jati, Gunung Jati, betul ya. Kalau sebelah timur Gunung Jati, sebelah baratnya itu Astana Gunung Sembung. Okay. Nah itu tempat pemakaman Sunan Gunung Jati, keluarga keraton beserta keturunannya itu dimakamkan di Astana Gunung Sembung, Kang. Nah kalau gurunya itu berada di sebelah timur, Syekh Datul Kahfi atau Syekh Nurjati, seperti itu. Bagian depan keraton ini nuansanya kosodan Mas ya, Majapahit. Majapahit. Di stilnya ada model seni Bali juga. Ini ditumpuk-tumpuk aja Kang, tidak pakai semen. Nggak pakai semen ini? Ya, ini nggak pakai semen. Jadi ini masih pakainya itu getah-getah dari pohon, masih alam. Ya, ini yang bagian depan ini dibangun tahun 1529 Masehi, Kang. Jadi ini ada pertama itu awal itu Keraton Pakungwati ya, disebutnya Keraton Pakungwati itu. Jadi Keraton Pakungwati ini dibangun pada tahun 1430 Masehi, abad ke-15 Kang, sebelum disebut Keraton Kesepuhan gitu. 1430 itu didirikan oleh Pangeran Walangsungsang, putranya Prabu Siliwangi beliau. Pangeran Walangsungsang membangun keraton yang kemudian diserahkan kepada keponakannya sekaligus sebagai menantunya, yakni Sunan Gunung Jati. Karena putrinya Pangeran Walangsungsang, Ratu Ayu Pakungwati itu dinikah oleh Sunan Gunung Jati. Seperti itu. Nah itu di tahun 1479 Sunan Gunung Jati dinobatkan menjadi pimpinan atau kepala negara di Cirebon dan beliau bersemayam di Keraton Pakungwati. Dan mulai sejak itu dengan kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon mengalami masa keemasan, masa kejayaan. Cirebon menjadi pusat pengembangan agama Islam dan salah satu peninggalannya itu diantaranya Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang letak posisinya berada di sebelah barat alun-alun Kang. Ya, itu hasil karya Wali Songo. Dibangun tahun 1500 Masehi, pimpronya Sunan Kalijaga dan arsiteknya dari Majapahit Kang, bernama Raden Sepat. Penanggung jawab umumnya Sunan Gunung Jati. Dibantu tenaga kerjanya pada masa itu kurang lebih ada 500 orang. Dan di Masjid Agung Sang Cipta Rasa ini masih mempertahankan tradisi Kang hingga sekarang,
Jadi keunikan yang masih dipertahankan, kalau pelaksanaan sholat Jumat, itu azannya diazankan oleh 7 orang secara serentak. Muadzinnya ada 7, pakai jubah semua, dan khutbahnya di sini menggunakan bahasa Arab khutbahnya. Ya. Nah, keraton awal, Keraton Pakungwati, berganti nama menjadi Keraton Kaskuan yang sekarang ini semenjak berdirinya Keraton Kanoman, Kang. Tahun 1678 didirikan Keraton Kanoman, dan itu mengalami proses sejarah antara Keraton Kaskuan dengan Keraton Kanoman, itu kakak beradik. Kak, nama tempat sepuh diambil dari bahasa Jawa, artinya tempat yang tua di sini. Dan adiknya itu bertahta di Keraton Kanoman. Kalau di Keraton Kanoman, sultannya bergelar Sultan Anom. Di Kasepuhan, sultannya bergelar Sultan Sepuh. Seperti itu. Mari kita ke dalam, Akang. Boleh, Pak. Ya. Ini kalau boleh tahu katanya kan nggak pakai perkata pohon, ini cuma pakai getah pohon. Iya. Itu dulu pakainya getah pohon apa? Itu dari pohon aren, pohon karet, Kang. Oh, yang kayak gitu ya. Ya. Nah, ini bagian depannya ya, Kang ya. Ini dinamakan mandi. Mandi, ya. Mandi itu sejenis pendopo, bangunannya tanpa dinding semua. Dan ini disebut Mandi Malang Semirang. Dulu ini tempat duduknya khusus sultan beserta keluarga di sini. Kalau menyaksikan acara yang digelar di alun-alun Sangkala Buana. Alun-alun situ depan itu Iya, ya? betul, depan itu. Acaranya latihan perang, permainan berkuda sambil memanah, baris berbaris, pentas perayaan negara. Nah, itu pelaksanaan seperti permainan berkuda sambil memanah, sambil melempar tombak. Itu hari Sabtu, Kang. Hari Sabtu gitu. Ya, karenanya disebut Sabtonan. Iya, iya. Ya, Sultan beserta keluarga di Mandi Malang Semirang. Berarti ini kalau boleh dikit, Pak. Ya. Berarti dia duduk, si Sultan itu duduk di sini. Iya. Gitu ya. Duduk terus kita memandang ke alun-alun depan. Betul. Tuh, alun-alunnya ya mungkin dulu nggak selalu ini lah ya. Iya. Jadi nonton gitu, Pak ya. Iya. Nah, alun-alun itu dinamakan alun-alun Sangkala Buana, Kang. Sangkala Jadi Buana. bangunan depan itu udah termasuk alun-alun dulu itu, Kang. Itu Bangunan- Pancaniti. Heeh. Di sebelah sana itu ada Pancaratna. Iya, iya. Nah, ini di sini. Nah, meskipun ini, Kang, dari segi bangunan mengandung unsur budaya Hindu, Kang, Iya. tapi filosofinya ini ajaran Islam. Bisa kita lihat di tiang-tiang yang ada di Mandi Malang Semirang ini. Kalau kita hitung, Kang, tiang-tiangnya ini semuanya itu ada 20 tiang, Kang. Dan 20 tiang ini melambangkan 20 sifat wajib Allah. Wujud, kidam, bako, moholah, fatu, dan seterusnya. Nah, kalau bagian tengahnya ada 6 tiang, Kang. Ya, 3 tiang di atas, 3 tiang di bawah. Dan 6 tiang ini melambangkan rukun imannya, Kang. Jadi ada simbol-simbol Islam juga. Untuk lantai sama genteng sudah mengalami renovasi, Kang. Tapi tiang-tiang ini masih asli, Kang. Dari Semua ini, semua tiang kayu masih- jati. Ya, Oh, jadi dari tiang-tiangnya. tahun 1500 itu 1529, Kang. ini nggak keropos atau ada rayap atau gimana? Kuat, Kang, ini, Kang. Jadi, karena prosesnya itu dulu itu direndam, Kang. Direndam sama? Dikasih ramuan, Kang. Istilahnya dibacem Iya, kayu-kayunya ini. Jadi ini tahan rayap, kuat. Ini masih asli nih, Kang. Dari Ya. 1500 sampai 1529 sekarang sampai sekarang. 2020. Bata-bata tua. Keren ya. Ya. Kayu belum pernah ganti. Ya. Nah, kalau yang di sebelah sana itu, Kang, ya, Mandi Semartinanduh yang kecil itu, Kang. Yang Ya. yang sana ya, yang Ya. ada Teteh itu. teteh-teteh duduk itu Duduk ya. itu, ya. Ini Mandi Semartinanduh, tiangnya berjumlah 2 tiang. Dan 2 tiang ini melambangkan 2 kalimat syahadat. Ya, yang disebut syahadatain. Syahadatain ini syahadat tauhid dan syahadat rasul, Akang. Dan ini memiliki arti, memiliki filosofi semua. Seperti di yang tiang ini, tiang satu ini ada 3 cabang, Kang. Dan 3 cabang ini adalah pengertian syahadat tauhid itu sendiri. Syahadat tauhid itu pengakuan bahwasanya kita adalah hamba Allah. Nah, hamba ini kalau dikaji lebih detail lagi, Kang, terdiri dari 3 huruf, Kang. Ha, mim, dan ba. Hamba. Ha, hati, mim, muka, ba, badan. Itu. Jadi ini berkaitan dengan ada filosofi Islamnya juga. Iya, iya. Hati, bagaimana cara kita memanajemen kolbu kita, menata kolbu. Muka, nah itu juga di dalam sholat ketika kita menghadap ke kiblat. Nah, artinya menghadap kepada Allah Sang Pencipta. Itu di dalam doa iftitah ada ini wajah tuwaziyah lillazi fataras samawati wal ard.
saya hadapkan wajahku. Nah ini kepada lilladzi fatara samawati ard, yang menciptakan langit dan bumi seisinya. Ini masih asli juga semua? Masih asli kan. Ini dulu Masih buat apa? asli. Buat duduk juga? Ini tempat duduknya penasihat sultan di sini. Tapi cukup pendek Pak? Ya, karena untuk menghormati sultan Kang di situ Kang. Jadi otomatis ini kan karena pendek, jadi kita kan begini. Duduk Nah, ya? kemudian duduk, tapi pas di tiang yang di tengah ini kan, pendopo yang tengah ini enak, lenggah gitu duduknya. Nggak ngebentur gitu, hanya di bagian ini aja kita merunduk seperti itu. Oh, filosofinya gitu biar kita sopan ya? Ya, jadi ada tatanan, ada etika. Ya. Iya, iya. Oke. Nah ini ada 5 pendopo, 5 bangunan di kompleks Sitinggil ini kan. Seperti yang di tengah itu mande pengiring atau mande pelinggihan. Dulu tempat duduknya prajurit pengiring sultan Kang, yang di tengah itu. Nah kalau di sebelah sananya itu mande pendawa 5, tempat duduknya pejabat pengawal pribadi sultan, panglima-panglimanya kan di situ. Berjumlah 5 tiang, 5 tiang itu melambangkan rukun Islam. Ya, yang di ujung. Nah ini yang itu mandi karsemen. Karsemen artinya kesenian. Di situ tempat dibunyikannya gamelan Kang. Ini di sini Kang. Ya. Jadi gamelannya itu gamelan sekaten. Dan usia gamelan sekaten ini udah 500 tahun lebih kan. Hadiah dari Demak, dari Sultan ketiga Demak, Sultan Trenggono. Nah, ini masih aktif Kang, masih dibunyikan. Oh. Ya, dibunyikan setahun 2 kali di Idul Fitri dan Idul Adha, 10 Zulhijjah. Jadi ketika Gusti Sultan Sepuh selesai sholat Id dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa, Sultan kembali ke istana itu sambil disambut dengan iringan bunyian gamelan sekaten di sini. Ini juga masih asli? Masih asli Kang, hanya lantai sama genteng saja sudah mengalami renovasi. Jadi gamelan sekaten itu asal kata dari sahadat paen itu sendiri Kang, 2 kalimat sahadat. Karena dulu untuk nonton gamelan itu bayarnya nggak pakai uang Kang. Cukup mengucapkan 2 kalimat sahadat seperti itu. Oke. Ini tadi. Yang ini mande pendawa 5. Oh ini mande. Oh, Ya, pendawa tempat 5. duduknya pejabat pengawal pribadi sultan, panglima-panglimanya Kang di sini. Oh yang ini ya. 5 tiang melambangkan rukun Islam. Ya. Nah, itu pintu utama Kang. Pintu utamanya yang itu. Ada kertek kecil namanya kertek pangrawit Kang. Rawit itu kecil kan. Kertek ini dari getaran Kang. Jadi di dalam hati itu biasanya ada teg gitu Kang. Ya, nah itu kertek hati. Yang mana? Itu ada kertek jembatan kecil itu Kang. Jadi orang yang harus masuk, misalnya nih masuk kita ini harus punya etikat yang baik, ya, yang tulus ketika masuk ke dalam lingkungan keraton Kasepuhan. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke dalam. Ini luasnya kalau boleh tahu berapa sih? Ini luasnya 25 hektar kan? 25 hektar? Betul, 25 hektar itu udah termasuk alun-alun sama masjid ya. Termasuk baluarti keraton. Oh ini pohon dari tahun berapa nih? Ini mah bukan abad yang dulu-dulu ya. Ini batu Linggayoni ya Kang. Batu Linggayoni ini batu yang melambangkan laki-laki perempuan, Adam Hawa. Artinya melambangkan kehidupan turun-temurun, juga ini melambangkan kesuburan dan duniawi. Jadi Cirebon itu Kang, dari asal kata Ci itu bahasa Sunda Kang, air. Rebonnya udang kecil-kecil. Dan udang kecil-kecil itu ditumbuk Kang. Kalau ini simbolik aja, Simbolik. Gitu. Ditumbuk, masyarakat pada masa itu banyak yang menggunakan alat ini Kang. Pakai lingga, ditumbuk, pakai kayu ya. Nah dari tumbukan udang kecil-kecil itu keluar air. Dan airnya itu dijadiin petis, kemudian ampasnya dibuat terasi, seperti itu. Cirebon. Ini juga kan katanya lambang kesuburan nih. Betul. Nah, ada katanya di Gua Sunyaragi kita pernah ke sana, katanya kalau lambang kesuburan itu kita pegang bisa subur. Itu mitosnya ya Kang ya. Kalau ini ada mitos kayak gitu nggak di sini? Iya, jadi kita Ada dengan juga? duduk Kang ya, bisa duduk di kita sini nih subur. Kang. Saya mau coba duduk biar subur. Istri yang belum dikaruniai anak gitu Kang ya. Iya, iya. Nah ini mitosnya. Kalau buat seperti itu. laki-laki yang mana? Ini lingga Kang. Kalau kita pegang subur. Oke, kita pegang biar subur. Oke, udah gitu aja. Lanjut ke tempat selanjutnya. Kita di Gua Sunyaragi subur, di sini tambah subur. Iya, nah memang terkait juga kan Gua Sunyaragi itu dengan keraton. Nah, kalau Gua Sunyaragi itu diprakarsai oleh cicitnya Sunan Gunung Jati Kang. Pangeran Mas Muhammad Zainul Arifin
Pangeran Arya Carbon Kararangen. Terus tahap berikutnya itu Sultan Sepuh yang kelima, Sultan Matangaji. Dan dibantu para arkeolog dari Cina juga ada, Kang. Karenanya bangunan-bangunannya unik yang di sana itu, kan. Nah, itu sebagai pengganti pesanggrahan yang berada di Bukit Amparan Jati, kan. Yaitu pesanggrahan Nurgiri Saptarengga. Nah, setelah sekarang menjadi komplek pemakaman, atas inisiatif dan prakarsa dari cicitnya Sunan Gunung Jati dibangunkan pesanggrahan baru, Taman Air Gua Sunyaragi. Jadi Sunya itu memiliki arti sepi, Kang. Raginya raga, jadi tempat panyepih ing raga, seperti itu, Kang. Nah, ini gapura banteng, Kang, ya, bagian banteng. Ini bagian belakang kompleks Sitinggil. Kalau yang di depan itu gapura Adi, Kang. Ya, Adi ini gapura banteng, dinamakan gapura banteng karena di kaki kiri kanan gapura ini, Kang, terdapat relief gambar bantengnya, Kang. Mari kita lihat, Kang, relief gambar bantengnya, Kang. Ini unik, Kang. Ini cukup unik juga nih, katanya ada relief gambar banteng alias bantengnya kayak zaman dulu. Nah, itu, Kang, relief gambar bantengnya. Oke. Di sebelah sana juga ada. Nah, jadi relief gambar banteng ini sebagai simbol, Kang. Ini simbolnya simbol keberanian dan kekuatan para aparatur keraton yang gagah berani. Berarti ini gambaran banteng di tahun 1500-an inilah ya? 29. Ya, jadi 1500 ini juga itu menunjukkan angka tahun pembuatan kompleks Sitinggil ini, Kang. Oh ya? Jadi kalau zaman dulu itu untuk menunjukkan tahun pembuatannya itu ditandai dengan tahun Candra Sangkala, Kang. Oke. Nah, tahun Candra Sangkalanya itu berbunyi Kuta Bata Tinata Banteng. Kuta itu Kuta Bata Tinata Banteng. Kuta itu memiliki arti satu, kan. Bata 5, Tinata 4, Banteng 1. Jadi dibalik, kan, hitung dari belakang. Iya. 1451 Saka. Oh, sama di Sunyaragi juga dulu kita kayak gitu ya. Ada tahunnya dari Tahun Candra Sangkala. Ya, seperti yang di Sunyaragi itu ada gajah yang menarik kereta. Nah, itu juga tahun Candra Sangkala. Gajah Derum Tirtalinui, ya. Bunyi tahun Candra Sangkalanya. Juga ada yang Garuda dililit ular. Iya, itu kita ingat. Pujangga Ratu Obahing Bumi gitu. Iya. Nah, ini 1451 Saka, kan. Tahun Masehinya di 1529 Masehi. Kuta Bata Tinata Banteng. Betul, Bata Tinata Banteng. Banteng merupakan simbol keberanian, kekuatan aparatur negara dan terdapat tumpukan batu-batu. Banteng merupakan gambaran tahun. Oke. Ya, oke. Next ya, kan? Kalau ini apa nih yang? Mana? Pacific Pain. Oh, itu ini ya. Apa endorse? Endorse. Ini boleh lah endorse walkie-talkie di situ. Ini bangunan pendopo pengada atau kupeng. Ini dulu difungsikan sebagai tempat tugasnya 5 aparatur keraton, kan, yang ditugaskan di sini. 5 aparatur itu diantaranya camat dalam, demak dalam, kom dalam, dan laskar dalam. Jadi kalau ada yang datang, kan, itu diperiksa di sini, kan. Oke. Jadi semacam tempat security check. Barang bawaannya juga diperiksa di sini. Di sini dicek, nanti setelah dicek itu dipersilahkan melewati pintu regol, kan, yang di sebelah sana. Regol itu bangunan, ini ada atapnya, kan. Pintunya itu ada beratap gitu. Kayak yang tadi gitu ya, Gapura. yang 2 gapura tadi ya. Plong. Ini bangunan ini masih asli semua? Sama? Ini masih asli, Gang. Kayu Hanya asli? lantai sama genteng aja sudah mengalami renovasi. Kalau tiang-tiangnya masih asli. Dan tiang-tiangnya ini modifnya knockdown, Gang. Gimana? Knockdown. Knockdown. Ini bisa bongkar pasang, kan. Nggak pakai paku. Oh, makanya kenapa ini yang bagian atasnya kayak gini nih ya? Ya. Nah ini tuh Coba kita perhatikan, kan. Apa maksudnya kita bisa bongkar? Jadi gini, Kang, ini kan untuk antisipasi gempa, Kang. Ya, Jadi ya, ketika ada gempa itu adanya keseimbangan, Kang. Kita lihat dari tiang-tiang itu nggak lurus, Kang, miring, Kang. Iya. Iya. Ya, jadi adanya keseimbangan. Yang ini miring ke kiri, yang 2 itu ya. Ya. Jadi zaman dulu udah luar biasa, Kang. Perhitungannya udah ini ya. Iya. Perhitungannya yang Matang, ini Bang. miringnya rada ke kanan ya. Iya, yang Yang ini. ini rada ke kanan. Itu yang sana kiri. Biar seimbang gitu ya. Oke. Lanjut ke Ya, next ada ya. regol. Lanjut pintu regol. Regol ini sebagai tempat filter, Kang. Penyaringan tamu setelah dicek di pendopo pengada, kemudian difilter lagi di sini, Kang. Dulu ini dijaga oleh 2 orang prajurit bertombak, Kang. oh ya saya Ya, regol.